Pengertian strategi pendekatan pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu rencana yang belum mengarah pada praktek konkret, tetapi menjadi gambaran menyeluruh. Menurut Romizewski, strategi pembelajaran merupakan suatu pendekatan yang dibedakan menjadi dua strategi dasar, yaitu expository atau penjelasan dan inquiry atau discovery atau penemuan. Kedua strategi ini dapat dipandang sebagai dua ujung yang sejalan dalam suatu kontinum strategi. Hal ini erat kaitannya dengan pendekatan deduktif di mana strategi ini dimulai dengan penyajian informasi mengenai prinsip atau kaidah, kemudian diikuti dengan tes penguasaan, penerapan dalam bentuk contoh dan penerapan pada situasi tertentu. Strategi pendekatan berbasis inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Strategi pembelajaran ini sering juga dinamakan strategi pembelajaran heuristik, karena strategi pembelajaran inquiry pada hakikatnya merupakan bagian dari strategi pembelajaran heuristik. Strategi pembelajaran heuristik terbagi dua, yaitu strategi discovery dan strategi inquiry. Selanjutnya, strategi pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang difokuskan kepada proses penyelesaian masalah secara ilmiah. Strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan pendekatan yang menempatkan siswa sebagai pemecah masalah dalam proses pembelajaran. Dalam strategi ini, guru juga memberikan tantangan atau masalah kepada siswa untuk diselesaikan. Siswa yang kemudian menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi pelajaran tersebut. Masalah tersebut atau problema tersebut bisa diambil dari buku teks atau dari sumber-sumber lain, misalnya dari peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, dari peristiwa dalam keluarga, atau dari peristiwa yang terjadi di masyarakat. 3 karakteristik strategi pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, strategi pendekatan pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Artinya, dalam pelaksanaan strategi pendekatan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik tidak hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran, tetapi juga peserta didik aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, serta menyimpulkan. Yang kedua, aktivitas pembelajaran difokuskan untuk menyelesaikan masalah. Dalam strategi pendekatan berbasis masalah, maka tidak mungkin ada proses pembelajaran. Yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Berpikir dengan menggunakan metode ilmiah adalah proses berpikir deduktif dan induktif. Proses berpikir ini dilakukan secara sistematis dan empiris. Kelebihan strategi pembelajaran berbasis masalah, yaitu satu, peserta didik lebih memahami materi pembelajaran. Yang kedua, menantang kemampuan peserta didik untuk menemukan pengetahuan. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik. Yang keempat, membantu peserta didik mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang kelima, membantu peserta didik dalam pengembangan pengetahuan dan rasa tanggung jawab. Yang keenam, meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Yang ketujuh, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam dunia nyata. Pengembangan minat dan rasa ingin tahu peserta didik untuk secara terus-menerus belajar.
kelemahan strategi pembelajaran berbasis masalah. Jika peserta didik tidak memiliki minat dan tidak mempunyai kepercayaan diri, maka peserta didik tidak mau untuk mencoba. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persiapan pelaksanaan SPBM. Yang ketiga, tanpa pemahaman mengapa mereka memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar tentang apa yang sedang mereka pelajari. Kesimpulan dari hasil pembahasan materi kami, yaitu strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Strategi pembelajaran terdiri dari teknik atau prosedur dan metode yang akan membawa siswa pada pencapaian tujuan. Jadi, strategi lebih luas daripada metode dan teknik. Strategi pembelajaran yang efektif harus memenuhi kriteria tersebut mencapai tujuan, keterlibatan peserta didik, kegembiraan, dan pembelajaran yang bermakna.